itu kami memahami proses ini akan terus berlanjut dalam proses perizinan. Jadi kami pastikan operator yang ada di daerah kabel operator yang ada di wilayah Desa Wanasari sebanyak 12 operator, kami akan proses pengurusan izinnya ke pihak desa. Tapi sebelumnya kami mohon maaf atas kelalaian kami dan hal ini sampai terjadi yang membuat desa juga mungkin merasa tidak nyaman, Pak Lurah. Kami atas nama operator kami mohon maaf, tapi dengan waktu yang sesingkatnya kami akan coba usahakan untuk menempuh jalur mediasi dan mengurus perizinannya sih. Pak, kenapa kok sebelum itu jadi kenapa belum izin dulu tuh? Gini Pak, sebenarnya proses penempuhan jalur perizinan itu ada banyak faktor yang bisa menghambat di lokasi. Banyak faktor Pak yang tidak bisa kita sebutkan, tapi setidaknya niatan kami para operator yang melintas di Desa Wanasari kabelnya akan kami proses perizinan ke beliau. Kami dari operator juga sudah berkunjung ke rumah beliau dari hari Kamis kemarin, Kamis, Sabtu dan Minggu ya Pak Lurah, dan beliau juga menyambut baik untuk proses perizinan. Jadi saya rasa nggak ada masalah lah. Itu sih. Sebenarnya ya penjembatan kami ke pihak desa juga kami butuh dari pihak kawasan, tapi ini sudah bertemu di sini, saya sudah tidak ada masalah sih, tinggal kami proses secara perizinan aja. Siap, terima kasih Pak. Oke. Nah, masuk Pak Lurah nih. Pak Lurah, izin Pak Lurah, yang disampaikan Pak tadi Pak seperti apa Pak tanggapan dari Pak? Jadi kita bicara kronologis awal ya. Kronologis awalnya itu saya ini kan mengirimkan surat ke PT Pemeriksa. Itu tidak ada jawaban. Kedua, itu jaraknya seminggu sampai 10 hari. Saya kirim lagi surat ke Pemeriksa lagi dan Pertiwi Lestari. Belum ada jawaban juga. Kan kita tidak tahu ini Ya, apa betul, namanya. Operator yang melintas. Saya nggak tahu ya kantornya di mana, ada kapal punya siapa. Nggak tahu. Setahu saya, bangunan data center ini kan adanya di Pertiwi Lestari. Dengan harapan data-data itu kita dikasih, kan begitu. Nah, sekarang itu ketiga kalinya saya datang soal di sini. Setelah datang ke sini ada kesalahpahaman. Akhirnya terjadilah pengeroyokan ke perangkat desa. Nah, dengan kami datang ke sini, tujuannya adalah ya janganlah kepala desa ini diintimidasi, apalagi dikeroyok, gitu kan. Hanya minta jangan dibuat seperti maling lah. Ini korbannya, ini anak saya, ini Karang Taruna dengan mantu saya dan anak saya yang satu lagi. Datang ke dia dan saya aki-aki umpuh, lain merek nyerah. Tapi sudahlah, yang sudah kita saling memaafkan. Yang penting kan semuanya kondusif, ya. Apalagi kita kan di sini sama orang Karawang kan dia. Kenapa apresi Jabar ini para ketua apresi Jawa Barat ini pada hadir? Memang kebetulan saya ini ketua Jawa Barat, megang 19 kabupaten, 25 desa, 5.311 desa. Dan mereka rasa terpanggil karena yang diintimidasi adalah pemerintahan desanya, bukan Sukarya WK-nya. Kalau Sukarya WK-nya kan ada urusan, itu secara personal. Dan jangan sampai terjadi ke desa-desa lain tentang permasalahan seperti ini. Karena kita sudah bikin komitmen sejabar apabila ada pemerintahan desa yang diintimidasi atau dijolimi, kita sejabar akan turun semua ke desa tersebut, akan membantu. Ya, jadi jangan istilah kita main keroyok, enggak, datang ke sini saya ini ribuan ya. Ada yang anarkis nggak? Nggak ada. Kita orang pemerintahan loh, kita bukan preman gitu loh. Ya, memang ada tanggapan lain. Oke. Ya Pak Lurah, Soal penganiayaan gimana Ya. Pak? Kalau ada dari Ya, secara pemerintahan kita jalur hukum lah, gitu kan. Iya Pak Lurah, yang surat pertama, yang surat kedua itu berapa hari? Jaraknya seminggu itu. Aksi di PT Pertiwi Lestari. Desa klarifikasi dugaan kekerasan dan proyek kabel optik. Karawang, ratusan massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AFDESI)
Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Pertiwi Lestari. Senin 6 April 2026 aksi tersebut dipicu dua isu utama, yakni dugaan penganiayaan terhadap warga serta proyek pemasangan kabel serat optik yang diduga dilakukan tanpa izin di lahan desa. Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga dan aparatur desa Wanasari yang merasa dirugikan. Mereka mendesak pihak perusahaan memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan kekerasan yang melibatkan oknum internal perusahaan. Selain itu, massa juga menyoroti proyek pemasangan kabel optik yang disebut melintas di atas tanah kas desa TKD tanpa koordinasi maupun persetujuan resmi dari pemerintah desa setempat. Aksi tersebut diterima oleh perwakilan manajemen perusahaan DUE yang menemui massa untuk berdialog. Dalam pertemuan itu, pimpinan APDESI meminta perusahaan menghormati kewenangan desa serta mengedepankan komunikasi yang transparan dan humanis. Aktivitas di atas tanah kas desa harus sesuai prosedur hukum dan melalui koordinasi yang jelas, tegas salah satu koordinator aksi. APDESI menilai minimnya komunikasi dari pihak perusahaan telah memicu ketegangan di tengah masyarakat. Mereka berharap PT Pertiwi Lestari segera melakukan evaluasi operasional guna mencegah potensi konflik lanjutan. Hingga berita ini diturunkan, massa masih menunggu tindak lanjut konkret dari hasil dialog tersebut. Situasi di lokasi aksi terpantau aman dan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian.